Puyong Hegelian hendak diterima dengan kesan kurang baik di Berlin. Marx memiliki keponakan yang bernama Azaril, Hans, serta Gerald yang sangat membantunya dalam seluruh teori yang sudah dia buat. Pada tahun 1981, Marx mendapatkan gelar doktor filsafatnya dari Universitas Berlin. Sekolah yang dahulu sangat dipengaruhi Hegel serta para Hegelian muda yang suportif tetapi kritis terhadap guru mereka. Disertai doktoral Marx, satu risalah filosofis yang menghambar. Tetapi perihal ini mengestimasi banyaknya gagasan. Sehabis lulus dia dijadikan penulis di koran radikal liberal. Dalam kurun waktu 10 bulan melaksanakan pekerjaan di situ dijadikan editor kepala. Tetapi sebab posisi politisisnya, koran ini ditutup 10 bulan kesudahan oleh pemerintah. Esai dini yang dipublikasikan pada waktu itu mulai merefleksikan beberapa pandangan-pandangan yang hendak memutuskan Marx selama hidupnya. Dengan lepas sekali, esai-esai tersebut menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi, humanisme, serta idealisme muda. Dia menolak watak niskala filsafat Hegelian, impian naif komunis utopis, serta para aktivis yang menyerukan hal-hal yang dipandangnya selaku perilaku yang terbuat politik prematur. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ulia. Baik, selanjutnya teori Karl Marx. Yang pertama ada teori kelas. Seluruh pemikiran Karl Marx berdasarkan tanggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatar belakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah tentang kapitalisme dan tentang sosialisme. Kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Bagi Marx, sebuah kelas baru dianggap kelas dalam arti sebenarnya, apabila dia bukan hanya secara objektif, merupakan golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga secara subjektif, menyadari diri sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya. Kemudian menurut Marx, kelas sosial terbagi atas dua, yaitu yang pertama kelas pemilik modal atau tuan tanah atau berjuis. Kemudian kelas pemilik modal ini mempunyai kuasa atas alat produksi. Maka dari itu kelas sosial ini dapat mengeksploitasi kelas pekerja seperti membuat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Dan yang kedua kelas buruh atau proletariat. Kelas buruh ini mengabdikan hidupnya untuk bekerja pada para pemilik modal. Kelas buruh ini membuat jasa atau produk dari hasil buah tenaga dan pikirannya. Kelas buruh juga rentan untuk dieksploitasi oleh para pemilik modal. Kemudian yang kedua, teori ekonomi Marxian. Marx berpendapat bahwa waktu kerja sosial yang perlu maksudnya adalah waktu rata-rata yang diperlukan dalam sebuah masyarakat dengan kepandaian kerja tertentu untuk membuat barang itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan teori nilai pekerjaan adalah nilai tukar segenap barang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang masuk ke dalam produksinya. Menurut Marx, dalam sistem ekonomi kapitalis, tinggi upah buruh yang tepat ditentukan oleh cara yang sama. Nilai tenaga kerja sama seperti nilai setiap komoditi ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk menciptakannya. Maka nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Marx mengandaikan bahwa dalam keadaan ekonomi normal, majikan yang membeli tenaga kerja buruh itu akan membayar upah yang sesuai. Jadi nilai lebih adalah diferensi antara nilai yang diproduksikan selama satu hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaga kerjanya. Menurut Marx, nilai lebih itulah satu-satunya sumber laba sang kapitalis. Kemudian selanjutnya, karya Karl Marx dalam bidang sosiologi dan lainnya. Adapun beberapa karya penting Karl Marx sendiri maupun karya yang dibuat bersama Engels. Yang pertama ada tesis tentang Feuerbach, kemudian yang kedua kemiskinan filsafat,
Kemudian yang ketiga ada kerja, upahan, dan kapital. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip komunisme. Kemudian yang kelima, manifesto Partai Komunis. Kemudian yang keenam, upah harga dan laba. Kemudian masalah perumahan, dan yang terakhir kapital 1, kapital 2, dan kapital 3. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi Karl Marx pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman jika ingin ada yang ingin ditanyakan ataupun tambahan dan komentarnya dipersilakan. Kita buka termin pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mungkin izin bertanya, bagaimanakah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis? Baik, terima kasih Syarifah. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan lagi. Saya izin bertanya, bagaimana pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme? Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Baik, sebelum kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kita akan menjawab pertanyaan dari Syarifah terlebih dahulu. Dipersilakan kepada teman-teman pemateri jika ingin menjawab pertanyaan dari Syarifah terlebih dahulu. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Zahra. Bagaimana pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme? Bagi Karl Marx itu esensi dari sistem kapitalisme itu pelipat gandaan kapital atau pelipat gandaan uang. Dengan uang, para kapitalis membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Ya, aku itu mau koreksi.
Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin ada yang tanyakan lagi. Untuk termin yang pertama, 1 pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, mengapa konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi di dalam masyarakat? Baik, terima kasih kepada Tiwi yang sudah memberikan pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman pemakalah jika ingin menjawab terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Syarifah, itu bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis itu yang pertama mementingkan dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian yang kedua, hak milik perseorangan diakui. Kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat, bebas berkompetisi. Dan yang terakhir, harga itu sebagai penentu. Mungkin seperti itu. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ulia sudah menjawab pertanyaan dari Syarifah Amini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiwi. Yang pertanyaannya tadi, mengapa konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi di dalam masyarakat? Nah, jadi konflik sosial itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena masyarakat selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Jadi konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah karena masyarakat tidak selamanya bebas dari konflik. Kurang lebih seperti itu. Dipersilakan kepada teman-teman pemakalah jika ingin menambahkan. Baik, kalau tidak ada kita buka termin kedua untuk 3 penanya lagi. Dipersilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup ya. Ya, baik Bapak. Iya. Karl Marx ya. Ya, baik. Untuk makalah ada beberapa catatan ya. Penting untuk Anda lihat. Jadi untuk halaman kita tidak menggunakan HLM ya, tapi menggunakan H titik saja. Ya, kemudian untuk daftar pustaka ya nanti di balik ya, tahunnya berada di bagian akhir. Ya, ini Anda menggunakan
APA ya, nanti dirubah ya dengan gaya style yang digunakan di IG. Nanti tahun berada di bagian akhir ya, jangan di setelah nama. Ya, untuk karya di kesimpulan paling berapa 2 atau 3 karya yang paling terkenal ya. Itu saja yang disebutkan. Adapun detail Anda bisa sebutkan di bagian pembahasan ya. Ya, ada beberapa catatan ya terkait dengan makalah. Ya, nanti kesimpulan untuk bagian di bagian bawah ini ya bisa disederhanakan ya, tidak usah terlalu banyak, khusus di bagian karya ya. Karya nanti bisa Anda sebutkan berapa saja ya, tidak usah semua. Ya ini juga ya, marks terkait dengan ini bisa dihilangkan ya. Nanti fokus menjawab rumusan masalah saja ya, tidak perlu terlalu banyak di bagian kesimpulan. Kemudian untuk ini bisa ditambahkan satu lagi ya, atau bisa di berapa bagian bisa digabung ya. Teori konflik saya kira juga menjadi penting ya. Teori konflik Karl Marx, konflik sosial ya, bisa Anda tambahkan. Jadi nanti kalau ditanya teori yang terkenal, paling tidak Anda menjelaskan ada 3 bagian ya. Yang di bagian ini riwayat pendidikan dan karir, atau sebagian di latar belakang bisa Anda hapus sebagian ya, atau skip yang tidak terlalu penting. Baik, saya kira itu catatan ya untuk kelompok Karl Marx ya. Kalau memang teman-teman sekalian kita berbicara terkait dengan Karl Marx ya, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwasanya kita akan banyak berbicara terkait dengan gerakan sosial ya, revolusi, atau misalnya terkait dengan ya kita juga akan banyak berdiskusi terkait dengan revolusi ya, bahkan nanti juga kita akan banyak bertemu dengan tema-tema terkait dengan ini ya, terkait dengan demonstrasi ya, atau terkait dengan pergerakan menuntut keadilan ya, karena salah satu ide yang diperjuangkan oleh Karl Marx itu terkait dengan ide kesetaraan sosial ya, atau keadilan sosial. Ya, walaupun banyak dikritik karena memang dalam beberapa hal itu lebih banyak menghadirkan konflik ya, yang bisa dihindari sebenarnya ya, konflik-konflik yang bisa terjadi sehingga banyak kritikus ya, atau ilmuwan juga menolak ya beberapa pemahaman, bahkan dianggap radikal ya,
dianggap berbahaya ya, karena memang menempatkan posisi pemilik modal sebagai penghalang kesuksesan ya, sebagai salah satu poin yang menyebabkan kaum buruh itu tertindas ya. Belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan sifat-sifat ya, atau terkait dengan pemahaman terkait dengan keagamaan ya yang disebutkan oleh Karl Marx. Oleh karena itu, Karl Marx ya memang menjadi perbincangan yang menarik ya, karena terkait di konflik ya, teori-teori konflik juga banyak terkait dengan ya isu-isu terkait dengan revolusi ya. Tentu kalau kita berbicara revolusi itu tidak bisa dihindarkan dengan adanya pertumpahan dana ya, teman-teman sekalian, kan adanya perubahan secara radikal ya. Pergerakan tokoh-tokoh pergerakan juga banyak menginspirasi ya, apalagi komunis di Indonesia ya, seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Ini memang menjadi perbincangan yang menarik ya, terutama orang-orang yang memang bergerak di bidang sosial atau di bidang pergerakan ya, pasti akan banyak berjumpa ya dengan teori-teori Karl Marx. Baik, untuk sesi ini saya kira cukup ya. Sesi ini cukup. Kalau ada pertanyaan? Cukup ya. Di sini juga sudah azan ya, jadi nanti kita istirahat sebentar ya. Istirahat sembari melaksanakan sholat. Ya, bagi teman-teman sekalian yang melaksanakan sholat, kita sampai jam 12.15 ya. Nanti kita masuk lagi di jam 12.15, kita absen lagi ya untuk pertemuan terakhir. Ya, jadi untuk sekarang kita skonsing ya pertemuan kita untuk materi Karl Marx. Nanti setelah itu kita jelaskan terkait dengan UAS ya, terkait dengan absensi, kemudian kita jelaskan juga terkait dengan revisi makalah. Tapi untuk itu kita istirahat sejenak ya, sembari bagi teman-teman sekalian bisa melaksanakan sholat terlebih dahulu. Baik, kita mulai, kita absen lagi di jam 12.15 ya. Kita istirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang beranggotakan 3 orang. Pertama ada Salma Kamila, yang kedua ada Safina Zafira, yang terakhir ada Siti Nur Musrabah, saya sendiri. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum membuka acara ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Safina Zafira. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama, latar belakang kehidupan Edward Burnett Taylor. Edward Burnett Taylor atau biasa disingkat E.B. Taylor, dia dilahirkan di Camberwell, Inggris pada tanggal 2 Oktober 1832. Orang tua dari E.B. Taylor bernama Joseph Taylor dan Harriet Skipper. Taylor terlahir dari keluarga Quakers yang makmur, yaitu keluarga Quakers itu pemilik sebuah perusahaan kuningan yang ada di London, Inggris. Quakers itu merupakan kelompok Protestan yang ekstrim, bahkan bisa dibilang fanatik. Mereka biasanya pakai pakaian sederhana dan gak mengikuti mode. Hidup mereka itu sesuai dengan tuntunan nurani di dalam diri mereka. Tapi pada tahun 18-an, kelompok ini udah ninggalin kebiasaan-kebiasaan tersebut dan mulai dapat perhatian sosial. Dan pandangan mereka pun cenderung mulai bergeser ke hal-hal yang liberal. Itu orang-orang Quakers. Kemudian saat Taylor berusia 16 tahun, Taylor mulai mempersiapkan diri untuk membantu urusan bisnis keluarganya karena kedua orang tuanya telah meninggal dan dia pun keluar dari sekolah. Taylor menikah dengan seorang wanita yang bernama Anna Fox pada tahun 1858. Mereka pun hidup nyaman dan bahagia bersama-sama 59 tahun tanpa keturunan sampai Taylor meninggal dunia pada 2 Januari 1971 di Wellington. Next.
Materi yang kedua, riwayat pendidikan dan karir Edward Burnett Tylor. Edward Burnett Tylor dididik di Grove House, yaitu sebuah sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. 6 tahun kemudian, setelah dia membantu bisnis keluarganya, di usianya ke-23 tahun, Tylor mengetahui kalau dirinya itu mengidap tanda-tanda penyakit tuberkulosa yang membuatnya harus pindah dari tempat tinggalnya yang dingin menuju ke daerah yang beriklim panas. Tylor akhirnya memilih pindah ke wilayah Amerika Tengah dan berangkat ke sana pada tahun 1655. Nah, dari sinilah petualangan Tylor dimulai. Pengalaman dia di Amerika ini punya arti yang sangat penting dalam hidupnya. Karena pengalaman ini yang menumbuhkan minat Tylor terhadap kajian kebudayaan asing. Dalam petualangannya, Tylor itu selalu nyatet setiap kebudayaan dan kepercayaan yang ditemuin. Kemudian pas kembali lagi ke Inggris, kumpulan catatan-catatan perjalanannya itu tadi dibukuin dengan judul Anahuac or Mexico and the Mexican Ancient and Modern tahun 1861. Pada tahun 1856, pas Tylor lagi berjalan melalui Havana, Kuba, dia ketemu sama anggota Quakers lain yang bernama Henry Christie, seorang arkeolog yang juga sangat tertarik dengan studi prasejarah. Nah, barengan sama Christie ini, Tylor mempelajari sisa-sisa budaya Toltec kuno di lembah Meksiko. Sampai akhirnya Tylor sama si Christie ini kemudian jadi sahabat. Christie bahkan memujuk Tylor untuk menemaninya berekspedisi selama 6 bulan. Setelah itu, Tylor banyak melakukan kajian tentang masyarakat primitif, dan dia benar-benar menggeluti bidang ini dengan serius, yang pada akhirnya menghasilkan karya besarnya yang cukup fenomenal, yaitu buku dengan judul Primitive Culture, tahun 1871, yang terdiri dari 2 jilid besar. Karya inilah yang kemudian menjadi acuan utama dalam studi tentang peradaban manusia. Kemudian mengenai karir atau prestasi-prestasinya Tylor menerima gelar Doctor of Civil Laws dari University of Oxford pada tahun 1875 dan diminta jadi tenaga pengajar utama dalam bidang antropologi yang merupakan program studi baru di Oxford pada saat itu. Dia menjadi profesor antropologi pertama di Universitas Oxford. Tylor kemudian diangkat menjadi penjaga museum universitas pada tahun 1883. Tylor juga mendapat gelar First Reader di bidang antropologi pada 1884 sampai 1895. Di tahun 1896, Tylor menjabat sebagai profesor antropologi dan pensiun pada 1909. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma Kamilah, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang karya-karya Edward Burnett Tylor. Edward itu lebih tertarik pada permasalahan kebudayaan manusia dan kelompok sosial, sehingga ada yang menganggapnya sebagai pencetus antropologi budaya sebagai sebuah sains, seperti yang terdapat di Inggris dan Amerika Utara. Ketika dia sedang di Amerika, di sana dia menumbuhkan minatnya terhadap kajian kebudayaan asing. Sekembalinya ia dari Inggris, kumpulan perjalanannya itu dibukukan dengan judul Anahuac or Mexico and the Mexican Ancient and Modern pada tahun 1861. Nah, meskipun Edward tidak melakukan perjalanan lagi, tetapi ia tetap mempelajari adat istiadat dan kepercayaan masyarakat yang hidup pada zaman primitif, baik zaman prasejarah maupun masyarakat zaman sekarang. Lalu ia pun mempublikasikan bukunya yang kedua yang berjudul dengan Research into the Early History of Mankind. 6 tahun kemudian ia pun kembali mempublikasikan karyanya yang ketiga yang berjudul Primitive Culture. Buku ini merupakan karya Edward yang merupakan satu-satunya acuan utama dalam setiap studi tentang peradaban manusia. Karya lain Edward yaitu ada antropologi yang ditulis pada tahun 1881 dan juga ada On a Method of Investigating the Development of Institutions Applied to Laws of Marriage and Descent pada tahun 1888. Next.
Ya, selanjutnya ada teori-teori terkenal Edward Burnett Taylor. Yang pertama ada teori evolusi kebudayaan. Sebelum membicarakan tentang kebudayaan, evolusi kebudayaan itu dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan budaya, seperti transisi dari suatu bentuk ke bentuk yang kompleks. Perubahan itu umumnya bertahap. Paradigma yang berkaitan dengan evolusi tersebut adalah evolusionisme. Artinya pandangan yang menekankan perubahan secara bertahap menjadi lebih baik atau lebih maju dan dari sederhana menuju yang kompleks. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan budaya terjadi secara perlahan dan bertahap. Setiap masyarakat yang mengalami proses evolusi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap masyarakat menunjukkan budaya yang berbeda juga. Contohnya, ada suatu komunitas yang diketahui telah berkembang, sedangkan komunitas lain masih dianggap atau diklasifikasikan sebagai suatu masyarakat yang belum berkembang. Sedangkan pengertian kebudayaan secara bahasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Edward, dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan itu adalah suatu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung pengetahuan lain dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Kojaraningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai himpunan manusia dari tingkah laku dan hasil tingkah laku yang dikendalikan oleh suatu kode etik yang harus diperoleh dengan belajar dan yang semua itu terstruktur dan dalam kehidupan masyarakat. Next. Ya. Selanjutnya, dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan karya manusia untuk mencapai tujuannya melalui pembelajaran yang semuanya itu terorganisasi dalam kehidupan masyarakat. Paradigma evolusionisme mencoba menelusuri perkembangan budaya dalam pengertian umum. Kecenderungan yang berkembang secara lazim adalah bahwa setiap masyarakat pada umumnya berkembang dengan cara tertentu, dan bahwa perkembangan budaya itu juga seragam. Jika demikian, berarti hampir semua budaya melalui proses yang sama dan pada akhirnya akan mengalami hasil budaya yang sama. Taylor adalah salah satu tokoh aliran evolusionis. Dalam hal ini, Taylor bersikukuh bahwa kebudayaan manusia telah berevolusi dari sederhana menuju kompleks yang dimiliki semua manusia melalui 3 tahap evolusi, yaitu ada tahap liar, ada biadab, dan ada peradaban. Asumsi dasar yang memandu terjadinya evolusi adalah, pertama, ada perubahan budaya, kedua, ada perubahannya karena bersifat kuantitatif, yaitu di mana satu periode akan menjadi periode lain. Ketiga, ada tahap evolusi. Keempat, manusia diidentikan dengan daya cipta yang berusaha memunculkan hal-hal baru. Evolusi menganggap budaya sebagai makhluk hidup, yang berarti bahwa budaya terus tumbuh, berkembang, dan akhirnya memiliki elemen yang semakin kompleks. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safina Zafira. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada teori evolusi agama. Menurut Taylor, agama ini bermula dari kesadaran manusia akan adanya jiwa. Nah, kesadaran ini disebabkan oleh adanya kehidupan manusia menyadari adanya suatu kekuatan dan menggerakkannya, yaitu jiwa. Yang menggerakkannya itu jiwa. Bahkan ketika bermimpi, manusia juga dapat melihat dirinya berada di tempat lain.
atau bukan di tempat tidurnya. Ya. Kesadaran ini menyebabkan manusia dapat membedakan antara jasmaninya yang berada di tempat tidurnya dengan rohaninya di tempat yang lain. Nah, yang kedua, adanya kematian. Ketika manusia mati, terputuslah hubungan jiwa dengan jasmaninya. Lalu, jiwa yang terlepas dari jasmani itu, menurut Tyler, dapat berbuat sekehendaknya dan bebas memenuhi alam semesta. Nah, ketika itu, jiwa berubah menjadi roh halus atau spirit. Kemudian Tyler juga memandang bahwa agama merupakan keyakinan atau ide-ide yang dibangun oleh penganut agama atau sebagai pikiran seorang filosof untuk menjelaskan segala sesuatu yang mereka temukan dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini, sebuah keyakinan atau ide hanya dipandang absah oleh seseorang ketika ia dapat membaginya dengan orang lain. Ketika keyakinan agama bersifat komunal atau sosial. Jadi, kelompok-kelompok keagamaan biasanya selalu dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang siap saling membagi keimanan yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Padahal dalam konteks agama samawi, ide-ide keyakinan itu diyakini berasal dari Tuhan yang memberikan petunjuk kepada umat manusia melalui para nabi yang diberi wahyu atau kitab suci. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Edward Moon Tyler merupakan tokoh antropolog yang terkenal akan penelitiannya tentang evolusi kebudayaan dan peradaban manusia. Pada tahun 1655, Tyler memulai petualangannya di Amerika, dan di sana ia menumbuhkan minatnya terhadap kajian kebudayaan asing, mencatat setiap kebudayaan dan kepercayaan yang ia temui. Kemudian Edward lebih tertarik pada permasalahan kebudayaan manusia dan kelompok sosial sehingga ada menganggapnya sebagai pencetus antropologi budaya sebagai sebuah sains seperti yang terdapat di Inggris dan Amerika Utara. Karya Tyler yang berjudul Primitive Culture itu merupakan karya satu-satunya yang menjadi acuan utama dalam setiap studi tentang peradaban manusia. Dari sekian teori-teori yang diciptakan oleh Tyler, salah satu teori yang terkenal yaitu teori evolusionisme yang terbagi menjadi teori evolusi kebudayaan dan evolusi agama. Nah, evolusi kebudayaan ini adalah perubahan atau perkembangan budaya seperti transisi dari suatu bentuk ke bentuk yang kompleks. Sedangkan evolusi agama mendefinisikan agama sebagai intelektual spiritual pada hal-hal yang dipikirkan dan diamati dari kehidupan komunitas religius empiris dari sejarah empiris. Agama dipandang sebagai proses sosial yang mengalami perubahan dan perkembangan dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang kompleks. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Acara selanjutnya itu sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan silakan Alfi. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwa menurut Tyler kebudayaan ini telah berevolusi dari yang sederhana ke yang kompleks dengan 3 tahapan, yang tahap liar, barbarian, dan peradaban. Nah, boleh dijelasin nggak sih 3 tahapan itu tuh seperti apa? Terima kasih Alfi atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan.
Baik, jadi saya izin bertanya tentang tadi kan udah dijelaskan tentang evaluasi agama. Salah satunya adalah tentang kebudayaan primitif. Nah, apakah ada sih tentang perbedaan antara agama primitif dan agama modern? Mohon dijelaskan. Syukran. Saya izin bertanya, boleh tolong dijelaskan kembali itu tentang pemikiran I.B. Taylor yang menyangkut gimana sih pandangan si Taylor ini tentang agama? Mohon dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari pemakalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisrina. Jadi dia menanyakan tentang perbedaan agama primitif dan modern. Yang saya pahami bahwa agama primitif itu adalah agama yang dipeluk oleh masyarakat primitif atau kuno yang juga kental akan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat magis, terus ada kepercayaan tentang roh-roh nenek moyang, terus hal-hal yang memiliki kekuatan gaib, maksudnya dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti ada gunung, laut, dan sebagainya yang bisa dikenal dengan ada animisme, dinamisme, politisme, dan lain-lain. Sedangkan agama modern itu adalah agama yang dianut oleh masyarakat modern. Maksudnya masyarakatnya itu sudah berkembang secara intelektualnya, secara pengetahuannya, dan juga dipengaruhi oleh teknologi, dan juga sudah menunjukkan kemajuannya. Jadi sebenarnya itu agama modern dan agama primitif itu sebenarnya tidak ada. Jadi agama itu ya agama emang sudah ada dari dulu, cuman masyarakat dan juga peradabannya saja yang berbeda, yang itu mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi kepercayaannya, yang bisa merubah kepercayaannya gitu. Jadi kehidupan yang terus berlanjut ini juga mengalami pelemahan pola-pola kehidupan tradisional dan juga berkembangnya rasionalitas. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wafa. Pandangan Taylor tentang agama. Dari yang udah dijelasin di makalah tadi, Taylor itu mendefinisikan agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Menurut Taylor, definisi kayak gini bisa diterima karena sederhana, terus juga punya cakupan yang luas. Jadi Taylor itu memandang kalau agama maupun purba atau modern itu adalah keyakinan terhadap roh-roh yang berpikir, berperilaku, dan berperasaan seperti manusia. Makanya karena itu Taylor berpandangan bahwa kalau kita mau menjelaskan agama, pertanyaan pertama yang harus dijawab itu gimana sih dan kenapa awal mulanya manusia mulai percaya sama keberadaan sesuatu sebagai sebuah roh.
Kalau ditanya gini, orang-orang soleh pasti bakal jawab kalau mereka itu percaya sama kekuatan spiritual, yaitu Tuhan. Karena kepercayaan itu sendiri diwahyukan kepada mereka secara supranatural melalui Injil, Al-Quran, ataupun kitab suci lainnya. Tapi kalau bagi Tyler, jawaban kayak gitu tuh gak bisa diterima, karena itu menurutnya jawaban itu cenderung lebih ke sebuah pengakuan secara pribadi dan gak bersifat ilmiah gitu, menurut Tyler. Jadi Tyler negesin kalau penjelasan kenapa umat manusia meyakini kekuatan spiritual itu harus dicari di sebab-sebab alamiahnya dulu. Yang mana udah pasti hal ini dimaksudkan atau bisa disamain dengan hal-hal yang dicari oleh saintis atau sejarawan dalam menegaskan peristiwa-peristiwa lain non-religius gitu. Sampai akhirnya kemudian Tyler nemuin bentuk kepercayaan religiusnya yang pertama, yaitu melalui alam, yang mana penalaran masyarakat primitif itu menurut Tyler masih kanak-kanakan. Misalnya kayak mitos-mitos mereka gitu. Nah, dari perspektif ini udah jelas pandangan Tyler bahwa sebagaimana roh menggerakkan seorang manusia, maka spirit pun juga telah menggerakkan alam semesta. Gitu. Pandangan Tyler tentang agama. Mungkin yang lain yang kita tambahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi tentang 3 tahapan, yaitu tahap liar, tahap biadab, dan tahap peradaban. Nah, jadi ketiga tahap perkembangan kebudayaan manusia tersebut itu pada tahap pertama ada tahap liar ya, yang mana manusia ini mencari makan dan bertahan hidup itu dengan cara berburu dan dengan menggunakan peralatan yang mereka ciptakan sendiri dari benda-benda yang ada di sekitar mereka, seperti kayu, tulang, dan juga batu. Nah, kemudian berkembang menuju tahap yang kedua, yaitu barbarian, yang ditandai dengan mulainya manusia mengenal cocok tanam. Nah, karena manusia mulai mengerti cara untuk menanam, mereka berpikir untuk memelihara tanaman tersebut agar dapat digunakan sehingga mereka dapat mulai hidup permanen dari tanaman tersebut. Nah, tahap terakhir yaitu yang tahap kedua ini juga ditandai dengan perubahan peralatan dari yang sebelumnya hanya terbuat dari kayu, batu, dan tulang, itu kemudian berubah menjadi peralatan yang dari logam. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ada peradaban yang ditandai dengan pengenalan manusia pada tulisan, kehidupan perkotaan, dan juga kemampuan mereka untuk membangun gedung-gedung mewah yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk bisa melakukan semua itu, tentunya manusia itu memerlukan ilmu pengetahuan dan peralatan-peralatan yang canggih, serta yang harus dimiliki yaitu kompleks sistem organisasi sosial. Mungkin itu dari saya. Baik, teman-teman, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya.
Bagaimana masyarakat primitif dan modern memandang agama? Terima kasih. Saya izin tanya, apa yang menjadi persamaannya antara teori evolusi kebudayaan yang dikemukakan Tyler sama tokoh-tokoh yang lainnya? Kristen, apa sih? Saya ingin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi budaya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tanzila Silami mengenai masyarakat primitif dan modern memandang agama. Ya. Jadi pada dasarnya itu kan agama adalah sumber nilai-nilai dan norma yang menjadi acuan dalam bertingkah laku atas agar sejalan dengan ajaran yang dianutnya. Jadi kalau pada zaman dahulu, pada zaman primitif, itu agama dipeluk karena ia menjadi kekuatan kehidupan bagi manusia. Jadi dilihat dari keadaannya ya. Jadi pada saat itu emang pengetahuan belum begitu berkembang, belum maju, belum pesat seperti halnya, belum pesat seperti sekarang ini, dan juga belum ada teknologi. Nah, ya karena itu mereka itu sangat menaruh harapan kepada alam, sangat penuh kepada alam seperti matahari, memuja sapi, memuja gunung-gunung mungkin dan lain sebagainya, karena emang pada saat itu mereka tidak punya sesuatu yang lebih mereka percaya dan mereka harapkan kecuali hal-hal itu, ya, yang saya pahami seperti itu. Jadi mereka menjadikan gunung, matahari, sapi laut, dan lain-lain sebagai sumber kehidupan mereka. Karena menjadi sumber kehidupan mereka, jadi itu sebagai suatu kepercayaan, sebagai pujaan gitu. Dan mereka memuja. Nah, sedangkan kalau pada masyarakat modern itu memandang agama itu sudah berubah-ubah dan juga berbeda-beda. Kalau dulu masyarakat primitif memandang agama karena itu adalah sebagai sumber harapan mereka, sebuah kepercayaan mereka dari para leluhurnya. Tetapi kalau masyarakat modern itu karena sekarang sudah banyak sekali perubahan peradaban, ya, dan juga pengetahuan tentang agama juga sudah sangat banyak, itu juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan kepada masyarakat saat ini juga. Jadi masyarakat modern seperti kita ini
sudah mulai perubahan. Nah, salah satunya adalah ada perubahan media sosial, agama yang kita pelajari itu sudah banyak tercampur dengan dengan banyaknya hal-hal di luar dugaan gitu yang ada di media sosial. Nah, jadi seperti kita ketahui sekarang agama itu sudah hanya sebagai jalan menuju akhirat saja, bukan untuk jalan pintas untuk bisa kita hidup di dunia dengan semestinya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Uhti tadi. Nah, jadi faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi budaya itu banyak ya. Di antaranya ada penemuan baru. Nah, dalam kehidupan yang bermasyarakat pasti akan mengalami yang namanya penumpukan berbagai macam budaya. Nah, ini tuh disebabkan salah satunya terjadi karena adanya penemuan baru yang berada di masyarakat. Kemudian ada juga akulturasi. Penyebab dari evolusi atau perubahan budaya yang sering kita rasakan adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini itu pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Kemudian proses akulturasi ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi berkelanjutan, sehingga tidak terasa terjadi perubahan budayanya. Kemudian ada asimilasi. Selain proses akulturasi juga ada proses asimilasi, yaitu paduan antara dua kebudayaan yang berbeda, di mana kedua kebudayaan tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru. Terus ada juga sistem pendidikan maju. Nah, membicarakan tentang kemajuan, pendidikan juga berperan penting dalam perubahan budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikannya, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki pemikiran yang maju, rasional, dan analitis. Mungkin sekian dari saya. Menjawab pertanyaan dari Saripah, apa yang menjadi persamaannya antara teori evolusi kebudayaan yang dikemukakan Taylor sama tokoh-tokoh yang lainnya? Dari yang saya baca, yang mengemukakan tentang teori evolusi kebudayaan selain E.B. Taylor itu kan ada Herbert Spencer, terus Lewis Henry Morgan, dan yang lainnya gitu kan. Dan teori evolusi kebudayaan ini yang dikemukakan E.B. Taylor sama tokoh-tokoh lainnya, yang jadi persamaan itu bisa dilihat dari modelnya. Model paradigma teori evolusi kebudayaan dari Taylor ini secara implisit itu menyatakan bahwa kebudayaan itu sebagai suatu organisme atau makhluk hidup. Contohnya yang jadi persamaan ini itu model paradigma teori kebudayaannya Taylor sama L.H. Morgan. Jadi keduanya ini sama-sama gunain model organisme biologi atau makhluk hidup gitu. Makanya oleh karena itu sebuah kebudayaan itu tumbuh dan ngalamin perkembangan itu dengan beberapa tahapan dari yang sederhana dulu sampai menuju ke arah yang tahapan yang lebih kompleks. Jadi itu persamaan. Yang saya
Baik, eh, eh, jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Lagi dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, acara selanjutnya yaitu tambahan dari dosen pengampu kepada Bapak Isman. Saya persilahkan. Ya, baik. Ya, nanti logonya disesuaikan ya. Format, kemudian logo, itu nanti disesuaikan ya. Ikuti panduan yang ada di pedoman IIC, ya. Ukuran kertas B5, kemudian margin, ukuran font, itu tolong disesuaikan ya.
Ya, untuk kita di sini menggunakan H ya, menggunakan H titik saja tidak hal untuk halaman ya. Kemudian kita tidak menggunakan istilah IBIT ya. Ya, IBIT itu sebenarnya istilah yang lama dan untuk konsep gaya di PTKI ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, biasanya tidak menggunakan IBIT lagi ya. Ya, nanti kesannya Anda hanya kopas ya kalau masih ada istilah-istilah seperti ini. Ya, kemudian nanti lihat juga di sistematika penulisan ya. Huruf itu tidak sejajan ya, tapi masuk ke dalam sedikit. Ya, misalnya Anda buat sub teori terkenal Edward Bernard Tylor, kemudian nanti sub poinnya adalah 1 teori evolusi kebudayaan ya. Nanti dia masuk ke dalam sedikit. Nanti bisa Anda lihat di buku pedoman ya. Untuk daftar pustaka, yang dalam kurungnya dihilangkan ya, yang kurung ya. Jadi nanti langsung dalam antropologi koma, ya kurung, ini ya, buka kurung Yogyakarta, semuanya dihilangkan ya. Jadi tidak pakai lagi kurung-kurung ya, karena ini sudah dalam bentuk daftar pustaka ya. Saya kira itu saja ya, dari sisi substansi saya kira sudah bagus ya. Anda menjelaskan terkait dengan evolusi kebudayaan, ya Edward Bernard Tylor ya, dia menyebut bahwasanya evolusi kebudayaan masyarakat ya, khususnya terkait dengan keagamaan, dimulai dari masyarakat primitif ya yang masih percaya roh-roh, masih percaya jampi-jampi, kemudian meningkat ke yang biasa dikenal ya dengan istilah animisme, nanti setelah itu ke politeisme, nanti ke dalam bentuk yang disebut sebagai monoteisme ya. Walaupun juga kritikan banyak ya terkait dengan ini, tapi ala kulli hal dalam evolusi kebudayaan ini memang menjadi salah satu rujukan ya, evolusi agama atau evolusi kebudayaan. Baik, saya kira itu ya catatan untuk makalah. Baik, ada beberapa hal ya yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman sekalian, poin penilaian yang paling besar itu berada di revisi makalah ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya kira sebagian sudah melakukan revisi ya. Bagi yang belum, silakan revisi sebaik mungkin karena itu akan menjadi bobot yang paling besar ya. Revisi disesuaikan dengan saran dan masukan, kemudian untuk teknis penulisan ya, pada prinsipnya makalah akan dilihat ya dari beberapa aspek. Yang pertama terkait dengan teknis penulisan ya, mulai dari ukuran kertas ya, penggunaan logo ya, kemudian cara penulisan daftar pustaka ya, footnote ya, kemudian tulisan bahasa, kemudian cara membuat kerangka ya, kemudian sub-subbab ya, saya kira itu menjadi aspek teknis ya yang teman-teman sekalian kuasai. Kemudian untuk aspek substansi ya tentu bagaimana pembahasan ya, kemudian rumusan masalah dan kesimpulan ya, itu yang paling penting ya. Kemudian lihat dari kualitas daftar pustaka. Biasanya kalau untuk makalah yang di atas ya, maksudnya semester tinggi, misalnya di seminar proposal atau metodologi penelitian, kita wajibkan untuk cek plagiasi ya, dengan toleransi 25%. Ya, tapi karena ini pembelajaran ya, oke lah kita maklumi, tapi paling minimal di bagian kesimpulan itu tolong diperbaiki ya. Paling tidak di bagian kesimpulan Anda dapat menyimpulkan sendiri ya pembahasan-pembahasan yang diminta. Jadi nanti teman-teman sekalian dikompilasi, dikumpulkan, kemudian di-upload ya. Nanti dibuatkan daftar pustaka ya, daftar isi ya. Daftar isi, dan jangan lupa di bagian bawah di makalah ditulis tanggal presentasinya ya. Ditulis tanggal presentasi di bawah nama ya, boleh ya, di bawah nama kelompok nanti ditulis dipresentasikan pada tanggal sekian ya.
Ya, terakhir kita terima sebelum ujian ya, ujian di tanggal 23 berarti tanggal 22 ya. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan makalah ya, karena itu akan jadi persyaratan ya, karena kalau teman-teman sekalian tidak mengumpulkan revisi ya mohon maaf pasti nilainya tidak akan keluar ya. Ini selalu saya ulangi karena di kakak kelas kalian ada yang berapa kejadian ya tidak mengumpulkan sehingga satu kelompok nilainya semuanya tidak keluar ya. Jadi tolong jangan sampai karena hal-hal sepele teman-teman sekalian tidak mengumpulkan revisi makalah nilainya jadi bermasalah ya. Nilainya menjadi tidak keluar. Itu yang terkait dengan makalah ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman sekalian bertanya pedoman makalah di mana, maka pedoman itu akan mengikuti penulisan yang ada di buku petunjuk teknis penulisan skripsi dan proposal ya. Ya teman-teman sekalian bisa lihat di situ bagaimana cara penulisan, ukuran kertas ya dan lain-lain sebagainya. Saya kira ada di buku pedoman ya, sudah kita sering sampaikan. Terkait dengan makalah, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita pindah ke item yang lain. Semuanya dipaham ya? Terkait dengan makalah. Bapak mau bertanya. Ya, silahkan. Revisi makalahnya tetap di-share ke grup teori juga ya, Pak? Kalau sudah selesai atau dibuat link gitu? Jadi sebenarnya seperti ini ya. Kalau di kelompok yang lain saya terapkan seperti itu ya, tapi untuk kelompok ini karena sangat mepet waktunya, revisi makalah sebenarnya teman-teman sekalian upload di grup ya, di Google Drive maksudnya ya. Teman-teman sekalian upload di Google Drive, sehingga itu juga akan menjadi bahan teman-teman sekalian dikompilasi ya, nanti dikompilasi menjadi satu, kemudian teman-teman sekalian upload. Nah, itulah nanti yang akan diperiksa dan juga itu akan menjadi bahan kisi-kisi ya. Jadi sebenarnya setelah Anda kompilasi semua jawaban ya atau soal itu akan menuju ke situ ya. Ya, jadi sebenarnya itu merupakan bahan ya, bahan pembelajaran. Biasanya kalau di beberapa tahun yang lalu biasanya kita minta setelah dikompilasi, hasil kompilasi yang sudah gabungan itu semua kelompok itu akan di-share ya, atau paling minimal kalau Anda mengirim email nanti diteruskan juga di seluruh anggota kelompok ya, sehingga menjadi dokumen. Dan juga kalau teman-teman sekalian perlu, oh ternyata dulu saya pernah mempelajari terkait dengan ini, minimal teman-teman sekalian bisa buka kembali ya sebagai hasil dari teman-teman sekalian pernah belajar. Kalau terkait dengan di-share di grup, saya kira itu tidak jadi keharusan ya. Yang justru malah merepotkan ya. Yang wajib itu di-share di Google Drive ya, Google Drive. Nanti kalau kompilasi teman-teman sekalian bisa share di grup ya. Kompilasi yang sudah terkumpul gabungan supaya teman-teman yang lain juga bisa jadikan itu sebagai bahan belajar ya. Bahan belajar. Kalau misalnya sulit membaca semua, paling tidak teman-teman sekalian membaca di bagian kesimpulan ya. Kan ada sekitar 14 ya atau 13 makalah, tinggal cukup membaca, mengulang untuk merefresh kembali materi yang telah kita pelajari, maka cukup lihat di kesimpulan ya. Jadi cukup baca 13 kesimpulan ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum dimengerti, teman-teman sekalian bisa baca. Ini ya, makanya kita selalu meminta agar kesimpulannya dibuat bagus ya, dibuat sesuai dengan isi. Kalau misalnya kesimpulannya tidak bagus, maka ya tentu akan merepotkan ya, akan menyengsarakan teman-teman sekalian yang lain, karena yang dibahas apa, yang disimpulkan apa ya, itu akan menjadi kesulitan. Kalau kesimpulannya sistematis, ya sesuai dengan rumusan masalah dan menjawab to the point rumusan masalah, saya kira itu akan sangat mudah ya, teman-teman sekalian belajar. Apapun saya kira itu akan sangat memudahkan ya. Jadi hasil kesimpulan itulah yang biasanya kalau dalam buku-buku biasa disebut sebagai glosari ya. Jadi hasil kesimpulan yang ada dalam perkuliahan itulah yang akan menjadi bahan utama ya dalam proses ya, atau menjadi inti dari perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan. Saya kira seperti itu ya. Jadi tidak, yang wajib adalah lagi-lagi itu akan merupakan jadi persyaratan ya. Nanti tinggal dibuatkan sampul,
kemudian dibuatkan daftar isi ya, misalnya judul 1, nama kelompoknya si fulan, si fulan, si fulan, kelompok 2, judulnya ini diurutkan seperti itu saja ya. Nanti setelah itu bisa di-share agar teman-teman yang lain bisa membaca juga ya, bisa mempelajari. Berarti itu dari kelompok 1 sampai 13 ya, Bapak? Iya. Baik, Nanti di-upload juga di ini ya, di Drive. Baik, silakan kalau masih ada. Itu Pak, berarti Pak kalau revisi makalah kelompok 12 sama 13 ini itu dibacain lagi atau bagaimana Pak? Enggak, langsung saja ya. Nah ini sudah pertemuan terakhir, langsung saja di ini ya, dikumpulkan. Baik Pak. Ya. Baik, silakan kalau masih ada terkait dengan makalah, revisi makalah. Jadi keberhasilan teman-teman sekalian sangat ditentukan oleh makalah ya. Revisi makalah jangan sampai tidak dikumpulkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan makalah, saya pindah terkait dengan penugasan ya. Sebenarnya teman-teman sekalian masih ada satu penugasan ya sebelum kita UAS. Penugasannya adalah teman-teman sekalian mencari 2 jurnal atau artikel terkait dengan tema perkuliahan kita. Ya, kemudian teman-teman sekalian melakukan review singkat ya atau merangkum hasil dari bacaan terhadap artikel tersebut, tidak usah panjang ya. Paling hanya berupa kesimpulan-kesimpulan inti. Anda mendownload jurnal ya, misalnya setebal 12 sampai 20 halaman, kemudian Anda baca, oh ternyata intinya 1, 2, 3, 4, 5, udah selesai ya. Tidak. Tapi dua artikel ya, jurnal, judul dan tema. Judul tema itu terkait dengan perkuliahan kita ya. Sosiologi agama, ya boleh mencari jurnal yang intern atau multidisiplin ya, misalnya keadilan sosial ya, perspektif Karl Marx dan Islam misalnya ya, boleh. Atau misalnya Hindu ya, misalnya agama-agama kejawen atau dalam perspektif sosiologi, silahkan ya, yang penting masih terkait dengan tema perkuliahan kita. Jadi Anda mencari 2 jurnal ya, 2 jurnal atau artikel, kemudian nanti di review ya atau di resume, dirangkum. Nanti setelah itu di-upload di Google Drive ya bersama dengan tugas-tugas yang lain. Ya ini tugas terakhir ya. Memang agak banyak ya karena langsung dirapel menjadi satu pertemuan ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan penugasan. Nanti tugasnya dikumpulkan semua ya. Nanti kita periksa di Google Drive. Baik, kalau sudah jelas terkait dengan penugasan, kemudian terkait dengan UAS, ya nanti teman-teman sekalian kita UAS sesuai dengan jam. Ya, materinya tentu dari materi pertama sampai materi yang terakhir ya. Pertemuan ke-15 hari ini, maka cara belajar yang paling mudah, silahkan baca bagian kesimpulan ya dari makalah teman-teman sekalian. Kemudian untuk yang remedial, ya mungkin kita usahakan setelah UAS ya. Jadi siap-siap saja kalau memang banyak yang bertabrakan ya, atau misalnya ada juga jam ujian yang lain, kita usahakan dalam bentuk penugasan ya. Supaya teman-teman sekalian, karena kita menghendaki agar semuanya bisa lulus ya. Bisa lulus di mata kuliah ini sehingga nanti kita kalau ada catatan, komplain, dan seterusnya nanti bisa segera disampaikan ya sebelum pengumpulan nilai. Ya, karena kita juga tidak ingin menzolimi teman-teman sekalian, siapa tahu ada salah input atau ada kesalahan teknis yang bisa merugikan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian punya hak ya untuk melakukan verifikasi, mengajukan komplain atau meminta penjelasan ya, kenapa misalnya nilai saya seperti ini. Karena itu menjadi hak teman-teman sekalian ya. Dan biasanya ya usahakan 1 minggu atau dalam masa-masa ujian itu usahakan standby ya. Dalam artian WA-nya tetap diaktifkan, biasanya kita akan kirim draft nilai sebelum dikirim ya untuk diperiksa.
ya, atau untuk siapa tahu ada yang komplain, nanti setelah itu kita serahkan ke fakultas. Dan biasa kita akan verifikasi, dan pada saat verifikasi biasanya kita mengkonfirmasi ya, di pengalaman-pengalaman yang lalu misalnya ya, ada yang mengirim soal ujian, jawaban ujian tapi ternyata salah kirim ya. Ya biasanya kita akan hubungi untuk segera memperbaiki ya kalau misalnya, dan ada juga pengalaman ya setelah ujian langsung misalnya nomornya tidak aktif ya. Ternyata masih ada, ternyata misalnya ujiannya kececer atau apa ya, untuk menghindari hal tersebut sebelum nilainya keluar atau misalnya sebelum ini saya kira usahakan untuk ini ya, tetap standby karena kadang juga ada beberapa yang ganti nomor ya, yang kemarin itu yang ketua tingkatnya ya, jadi agak repot ketua kelasnya sehingga kita agak repot ya mengkonfirmasi ya, siapa tahu ada yang salah kirim atau ada yang ingin perbaikan atau ada yang ingin komplain, atau misalnya tugasnya dia mengatakan sudah dikumpulkan tapi ternyata di drive hilang, kehapus, ya saya kira nanti bisa dipastikan kembali ya. Ya baik, itu terkait dengan ujian ya. Jadi kita ujian sesuai dengan jam, nanti setelah itu kita informasikan terkait dengan remedial ya, baik yang UAS maupun yang UTS. Baik, selanjutnya terkait dengan persyaratan, saya kira juga sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Terkait dengan persyaratan, ya tentu teman-teman sekalian di IIKI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa ikut ujian ya. Jadi ada beberapa variabel yang bukan berada di kontrol dosen ya. Seperti ujian tahfiz, seperti administrasi, walaupun misalnya kita sudah memberikan nilai dari dosen, tapi akan dikunci dari fakultas ya. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan kewenangan dosen, tapi kewenangan institusi ya, fakultas. Misalnya teman-teman sekalian dinyatakan tidak lulus ujian tahfiz ya. Tapi kalau di saya, silahkan ikut ujian ya. Kalau memang nanti di bagian akhir, tapi ada juga yang protes ya, ikut ujian tapi tidak lulus, ya karena mungkin tidak memenuhi persyaratan, dia bilang sudah capek-capek ikut ujian tapi ternyata tidak memenuhi persyaratan ya. Ya, tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ya siapa tahu nanti di belakang Anda bisa dibantu ya, sehingga kalau Anda ikut ujian bisa langsung dikeluarkan nilainya. Ya, jadi seperti itu pertimbangannya. Baik, sampai sini clear ya. Terkait dengan ini nanti sama ya, instruksi di soal ujian sama ya. Jadi kalau Anda telat, ya otomatis akan terkunci ya. Jadi tolong dipastikan sesuai dengan petunjuk. Baik, terkait dengan persyaratan yang lain yang seperti saya sebutkan, persyaratan kehadiran ya, kehadiran itu menjadi salah satu persyaratan untuk ikut UAS ya. Di sini ada berapa ya, rekapan ya, di sini di luar UTS ya, UTS belum saya masukkan di sini, ada berapa yang sudah melebihi batas ya, ada yang ya masih bisa dibantu dengan tugas tambahan. Itu ada 2 orang ya di catatan saya, ada Siti Rukoya dan Wardatul Daniyah ya. Secara normatif sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat untuk ikut UAS ya. Tapi sesuai dengan kebijakan, maka yang bersangkutan dibolehkan ikut UAS dengan mengerjakan tugas tambahan ya. Tugas tambahan kita bagi menjadi beberapa kategori ya. Sesuai dengan ini, kalau untuk yang jadi nanti tugas tambahannya teman-teman sekalian melakukan review atau resume perkuliahan, satu materi perkuliahan atau satu pertemuan itu 1,5 lembar ya, atau 3 halaman kertas folio bergaris ditulis tangan ya. Ya, jadi untuk Wardatul Daniyah nanti kita minta untuk meresume 2 pertemuan ya. Sebentar ya, sebentar. Coba saya cek.
Untuk Wahdatud Daniyah kita minta untuk meresume 2 pertemuan ya, berarti 6 halaman ya, atau 3 lembar. Ya, sedangkan untuk Siti Ruqayyah ya, di sini di hitungan saya 1, 2, 3, 4 ya, 4 lebih ya, tidak hadir, maka untuk memenuhi ketidakhadiran kita minta 3 pertemuan ya. 3 pertemuan ya, berarti 1 pertemuan itu 1,5 lembar ya, atau 3 halaman ya, berarti 9 halaman kertas folio bergaris ya untuk saudari Siti Ruqayyah ya. Kalau ingin nilainya keluar, maka silahkan dikerjakan tugas tambahan, tapi juga kalau tidak jadi persoalan ya. Ini sebagai bentuk keterbukaan ya, kalau teman-teman sekalian ingin memperbaiki, masih ada harapan untuk memenuhi absen ya. Baik, untuk yang 2 orang, Anissa dan Fajriya, ini sudah melewati batas ya, kehadiran tidak memenuhi persyaratan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bapak, resum jurnal yang tadi itu ditulis atau diketik ya, Pak? Ditulis tangan ya. Baik, Pak. Ya. Baik, silahkan kalau masih ada. Sekali lagi saya ulangi, untuk teman-teman sekalian jangan lupa yang pertama terkait dengan revisi makalah ya. Revisi makalah, kemudian yang kedua untuk semuanya terkait dengan penugasan membuat resume untuk 2 artikel ya. Kemudian yang ketiga ini khusus untuk saudari Wahdatud Daniyah dan Siti Ruqayyah karena tidak memenuhi presentasi kehadiran ya, maka untuk Wahdatud Daniyah diminta untuk meresume 2 pertemuan ya. Silakan pilih pertemuan yang keberapa. Untuk Siti Ruqayyah diminta 3 pertemuan ya. 1 pertemuan itu minimal 1,5 lembar ya, atau 3 halaman. Jadi total untuk Wahdatud Daniyah 6 halaman ya, atau 3 lembar, sedangkan untuk Siti Ruqayyah itu 9 halaman. Baik, semuanya sudah jelas ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita close? Baik, sudah jelas semua ya. Untuk kalender akademik sepertinya kemarin kita sudah jelaskan ya. Urutan-urutan kalender akademik, kemudian UAS, sampai kemudian nanti penginputan nilai ya. Jadi teman-teman sekalian masih punya hak ya untuk komplain atau untuk melakukan verifikasi, klarifikasi terhadap nilai ya, atau tugas-tugas yang sekiranya mungkin tercecer atau seperti kendala teknis ya. Jadi nanti silakan di drive dilengkapi ya, nanti kita akan periksa dari sana. Baik, semuanya sudah jelas ya. Jadi untuk pertemuan yang terakhir ini, teman-teman sekalian, sekali lagi kita masih punya 1 kali pertemuan untuk ujian ya. Untuk ujian akhir semester kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal ya. Jadwal yang akan dikeluarkan oleh institut maupun fakultas.
Namun sebelum itu teman-teman sekalian, ada persyaratan ya yang harus teman-teman sekalian penuhi terkait dengan persyaratan tugas, ya persyaratan revisi makalah, kehadiran. Adapun persyaratan-persyaratan yang lain itu bukan di wilayah dosen ya, persyaratan tahfidz, persyaratan administrasi keuangan atau persyaratan yang lain itu menjadi wilayah kampus ya untuk melakukan itu. Tapi di saya silahkan kalau memang mau ikut ujian silahkan ya. Walaupun tidak ikut tahfidz karena nanti supaya bisa nilainya keluar ya. Kalau misalnya ada tahfidz intensif ya atau ada kebijakan, saya kira seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada kita akhiri. Ya, baik, untuk absen memang ada beberapa kali yang saya revisi ya. Jadi di bagian awal, karena kita beberapa kali juga ada yang 2 kali absen ya. Kadang ada 2 kali absen, kadang juga dipanggil tidak ada respon ya. Mungkin kita berprasangka baik ya, terus juga bisa berprasangka buruk sehingga absennya kita revisi ya. Jadi mohon maaf kalau terkait dengan ini, tapi pada ala kulli hal dari semua absen ya hanya 3 yang ada 2 ya yang harus memenuhi persyaratan, sisanya masih dianggap memenuhi standar ya, walaupun berada di standar minimal. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Yang benar datangnya dari Allah, yang kesalahan dan kekeliruan berasal dari diri saya pribadi. Segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, kita masih ada tugas ya untuk menyelesaikan UAS. Nanti setelah itu penginputan nilai, baru perkuliahan kita betul-betul dianggap selesai ya untuk semester ini. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Subhanakallah bihamdik.